Timnas U23 tiba di tanah air, dapat sambutan meriah. Martin Paes langkah lagi bisa perkuat merah putih. Timnas U20 ikut turnamen bergengsi di Prancis, satu grup dengan Italia dan Jepang. 5 pemain Timnas Vietnam terjerat kasus narkoba. Sintayong kini fokus tatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Timnas Indonesia U23. Iya, Timnas Indonesia U23 telah tiba di tanah air usai bertarung memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Kedatangan skuad Timnas Indonesia U23 pun disambut meriah hingga nyanyian supporter pun menggiring mereka saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari pantauan beberapa sumber, Timnas Indonesia U23 keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 7:25 waktu Indonesia Barat. Jelang semua pemain masuk bus, sejumlah supporter Timnas Indonesia datang menghampiri skuad Garuda Muda. Para penggemar yang diketahui berasal dari komunitas Ultras Garuda, kemudian menyanyikan berbagai yel-yel untuk Timnas Indonesia U23. Beberapa pemain Timnas Indonesia U23 yang menyaksikan momen tersebut dari dalam bus pun tampak senang dengan dukungan yang diberikan tersebut. Kabar menarik berikutnya datang dari Timnas Indonesia U20. Iya, Timnas Indonesia U20 dipastikan akan ambil bagian dalam mengikuti sebuah turnamen di Perancis. Turnamen tersebut bertajuk Tournoi Maurice Revello yang dulu bernama Toulon Turnamen. Kepastian itu disamakan dalam akun media sosial turnamen tersebut. Uniknya, dalam unggahan foto akun tersebut menampilkan Marcelino Ferdinand. Disinyalir Indonesia akan mengirimkan pemain U23 untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Meski begitu, ada kabar bahwa Timnas Indonesia U20 yang ambil bagian, bukan U23. Adapun Marcelino Ferdinand merupakan pemain Timnas Indonesia U23 dan Timnas Senior. Berat untuk Marcelino Ferdinand tampil di turnamen tersebut, sebab ia akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, keikutsertaan Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut karena menggantikan Timnas Mesir. Mesir memutuskan untuk mundur dan tidak diketahui apa penyebabnya. Indonesia akan berpartisipasi untuk ketiga kalinya dalam turnamen ini, tulis akun resmi turnamen tersebut. Turnamen itu rencananya akan digelar pada tanggal 3 sampai tanggal 16 Juni 2024. Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama dengan Ukraina, Italia, Jepang, dan juga Panama. Belum diketahui PSSI akan mengirimkan Timnas Indonesia U20 ataupun Timnas Indonesia U23 dalam turnamen tersebut. Panitia juga sudah mengumumkan jadwal pertandingan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Ukraina pada tanggal 4 Juni 2024. Lalu pada tanggal 6 Juni 2024 Indonesia bertemu dengan Panama. Selanjutnya Indonesia akan berjumpa dengan Jepang pada tanggal 8 Juni 2024. Dan terakhir Indonesia akan bertanding melawan Italia pada tanggal 12 Juni 2024. Kabar menarik berikutnya datang dari Sintayong. Ya, setelah merampungkan tugasnya di Piala U23 2024 dan Playoff Olimpiade Paris 2024, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, Sintayong memastikan bahwa para pemain dan ofisial akan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Sintayong mengaku belum bisa menentukan target lebih jauh sampai saat ini. Namun yang pasti, semua orang dalam tim akan berusaha semaksimal mungkin dengan peluang-peluang yang ada. Kalau target yang terdekat, tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan, sehingga step by step untuk target selanjutnya, ujar Sintayong.
Sintayong mengatakan bahwa evaluasi tim terus berjalan seiring perkembangan pertandingan. Dia juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak bisa diubah secara instan langsung bagus. Semua butuh proses, sehingga yang diperlukan adalah dukungan dari pemangku kepentingan terkait dan juga para penggemar. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut bahwa kepercayaan diri para pemain sudah terbentuk dengan bagus dan menghadapi kejuaraan besar kelas dunia, seperti Piala Asia yang baru saja usai. Sintayong mengatakan bahwa selama mengarungi kompetisi Piala Asia 23 2024 di Qatar, mentalitas para pemain sudah terbentuk dengan baik, sehingga bisa menghadapi tekanan target dan memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Jadi, hal yang paling besar yang sudah didapat, yaitu tentang kepercayaan diri mereka dalam turnamen besar, kata Sintayong. Ini bukan Piala AFF, tapi AFC. Jadi kepercayaan diri mereka sudah bagus, dan performanya juga tidak kalah, ujar Sintayong. Kabar menarik berikutnya datang dari Martin Paes. Ya, PSSI terus mengebut proses naturalisasi pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi kiper bernama Martin Paes. Kiper yang kini membela FC Dallas itu sudah mengambil sumpah kewarganegaraan dan telah menyandang status warga negara Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Andi Arya Sinulinga mengatakan bahwa Martin Paes kini hanya menyisakan satu tahap lagi untuk bisa membela skuad Garuda. Kalau Martin Paes, ada satu tahapan lagi yang harus kami laksanakan. Kami lagi kerjakan itu, bukan perbinaan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibandingkan yang lain, kata Arya Sinulinga. Proses naturalisasi pemain yang akan berusia 26 tahun tersebut terbentur regulasi FIFA. Martin Paes sempat membela timnas Belanda U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun tersebut. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior maupun tim senior. Oleh sebab itu, naturalisasi Martin Paes harus melewati persidangan di Pengadilan Habilitasi Olahraga ataupun CAS. Di sisi lain, PSSI juga kini tengah memproses perbinaan kewarganegaraan dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Calvin Verdon dan juga Jens Raven. Calvin Verdon merupakan pemain yang kerap berposisi di bek kiri. Saat ini pemain berusia 27 tahun itu membela klub Eredivisie yakni Nijmegen. Sementara itu Jens Raven merupakan pemain muda berusia 18 tahun yang sedang bermain untuk Dordrecht U21.